teman-teman, saat ini saya sedang berada di Tariat Majelis Wilayah KOS Alumni Himpunan Mahasiswa Kalimantan Timur untuk menghadiri acara halal bihalal pengurus KHMI Kaltim dan Forhati Kalimantan Timur. Dengan kesabaran. Ini dia hakikat dari output. Ya. Ketika kita berbicara output, kita berbicara agar kami semua sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, persoalan outcome nanti yang sama-sama kita akan dengar dari indah kita. Apa sih sebetulnya ini untuk mengisi 11 bulan, ya 11 bulan ke belakang, agar kita semua mencapai kefitrian. Bisa kembali kepada kebenaran diri. Jadi saya pikir tidak usah terlalu banyak ya yang saya ucapkan, karena sekali lagi saya tidak bermaksud untuk merebut porsi atau uang hidayah. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tausiah yang akan disampaikan oleh Kanda kita Dr. Radius Haji Mujani Judi SHK MD kepada Bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما ينذر بأسا شديدا وينذر مبشرا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wa Muhtaramun. Yang biasanya ini ratusan memang kami ini luar biasa, banyak sekali gitu yang hadir, dan ini saya sangat terkejut sekali hari ini untuk bisa hadir di forum yang besar ini, apalagi disambut oleh Bang Imam tadi dengan sambutan yang luar biasa. Jadi presentasinya saya 20%. Kalau tadi kira-kira pembicaraan setengah jam, ya kayak 10 menit selesai gitu ya. Intinya sebenarnya itu adalah silaturahmi. Dan ini yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Wa maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasir. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti menghormati tamunya. Hari ini Forhati kami punya hajat bersama keluarga besar kami ngumpul di sini. Ini cara menghormati tamu. Disuguhkan, diberikan sajian yang luar biasa. Tadi fenomena yang menarik tadi ya, saya senang sekali ketemu abang gitu. Dan insya Allah yang baik ya, suami datang gitu ya, istri langsung menyambut gitu, luar biasa ya. Istri bawa oleh-oleh gitu kan, suami bawa oleh-oleh gitu ya. Saya pikir tadi itu sih belum cium aja itu. Hebat sekali ya. Itu terkesan sekali. Memang hari ini sangat berkesan, termasuk Bang Imam, kesannya luar biasa. Gitu ya. Ini kan contoh-contoh artinya apa? Silaturahmi itu membangun satu kesadaran spiritual. Arti kesadaran spiritual tadi maka dari itu dilayu wajah supaya terima dari pohon.
Meskipun kita satu rumah di sini, tapi yang punya hajat itu adalah ahli dan Purhati. Inisiatornya Purhati. Purhati menyiapkan hubungan itu tanda apa? Tanda beriman. Tanda beriman dan tanda dia percaya hari akhir. Orang yang beriman, syarat tambahannya adalah dia percaya hari akhir. Bagaimana? Karena hari akhir itu adalah hari yang dimana keabadian terjadi di sana. Kita menikmati di dunia seperti ini, ada yang lebih jauh lebih dari ini. Maka proses kita ke sana termasuk beriman kepada Allah tidak cukup. Maka harus dikuatkan dan keimanan pada hari akhir. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan pasti dimintai pertanggungjawaban. Baik buruk akan kita lihat yang akhirat nanti. Maka silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi itu. Nah, hari ini kita bersilaturahmi menyambung hubungan yang selama ini mungkin kita ada aktivitas yang jarang ketemu. Hari ini kita ketemu, bermuajah, terus kita bisa bercerita dan lain sebagainya. Di bawah santai saja. Saya nggak akan berceramah hari ini karena saya pengen masuk ke rumah saya sendiri dalam suasana kekeluargaan. Kita ngobrol lah sebenarnya. Artinya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Bagaimana nasihat itu bagian dari tradisi kita. Tradisi kita. Sambutannya saja itu kontennya luar biasa. Tadi saya bilang lagi, sambutannya itu luar biasa. Dan itu tradisi di kami. Tradisi di HMI. Artinya materi dari sambutannya tidak sekedar terima kasih, mohon maaf kekurangannya, tidak. Tapi selalu ada sentuhan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu visi kita, visi berhari kita ke sana. Nah, hari ini kita kumpul untuk silaturahmi dan mengeksplor lebih jauh makna perjalanan kita 1 bulan yang lalu. Artinya apa? Sebagaimana disintir oleh Bang Iman tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi siapa? Orang yang beriman. Hitungnya memang orang yang beriman, tapi tidak cukup dengan iman itu tadi. Imam Syafi'i dalam satu ungkapan syairnya luar biasa, inna lillahi futaba. Jadi Allah itu memiliki hamba-hamba Allah yang cerdas, ya kan? Dia melihat dunia, orang dunia lahu fitrah. Dia melihat dunia itu ada banyak fitnah di sana. Manakala dia melihat dunia itu banyak fitnah, maka dia mengatakan walaisa laha waqana. Dunia ini bukan tanah airnya. Artinya apa? Kalau dia memahami kesementaraan hidup di dunia ini bukan tanah airnya, dia akan berpikir tadi akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik, lebih abadi daripada yang ula ini di dunia. Jangan dulu dia jadikan yang tadi dunia ini itu adalah samudra. Waj'alu salihal a'mal subula. Orang yang cerdas tadi dia akan melihat realitas dunia itu banyak fitnahnya. Dia akan memaknai dunia ini hanya sebagai samudra, yang dengan samudra itu dia akan berlayar untuk menuju sebuah keabadian. Nah, jadi sholihul a'mal, kebaikan-kebaikan amal soleh tadi itu menjadi safinah buat dirinya, kendaraan dia untuk mendapatkan tujuan tadi. Tadi kembali kepada apa yang dimaknai dalam Ramadan. Puasa Ramadan itu diperintahkan kepada orang yang beriman. La'allakum tattaqun, di penghujung ayat itu targetnya agar kata Allah kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum itu sederhananya kalau bahasa lain dari bahasa saya memaknai itu la'allakum itu agar kalian berproses menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Ramadan itu proses. Tarbiyah yang kita lakukan itu adalah sebuah proses, bukan tujuannya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan pasti takwa? Tidak, belum tentu. Karena apa? Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan iman wahtisaban." Ihtisaban itu adalah orang yang dalam beramal itu dia selalu berproses untuk mencari sesuatu yang lebih baik, terkontrol ibadahnya.
Tadi salah satu alat kontrolnya dia berilmu, pengetahuannya luas, cukup untuk bagaimana puasanya itu bagus. Ya kan? Jadi ilmu nggak cukup, iman baru. Iman nggak cukup, masuk ke A. Tiga komponen ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Ilmu, iman, dan amal. Nah, kita di sini bagian dari proses itu. La'allakum tattaqun itu target proses di dunia. Karena di akhirat itu, mohon maaf ya, dalam alam barzakh kita nggak ada ibadah. Alam barzakh itu masih di dunia, tapi pengantar akhirat. Hanya 3 aspek yang bisa masuk di dalam alam barzakh, ya kan? Idza mata du'a min qata'a al-wajh min salatin sadaqah jariyah ilmu yang tafa'u itu waladun salih yad'una. Hanya 3 yang bisa mengalir kepada orang yang sudah wafat. Dan itu bagian dari sebahagian dari pintu gerbang menuju akhirat. Di akhirat gak ada puasa lagi, ya kan? Iya, enak ya puasa cuma di dunia. 3 aspek tadi, itu saja yang bisa mengalir pahala-pahala yang simain tadi. Selain dari itu tidak, kecuali apa yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia. Yang sementara ini, mohon maaf, berapa usia kita? Setinggi-tingginya 70-80 tahun. 90 tahun, yang 100 itu kan jari dari dunia itu ya. Artinya umumnya kata Rasulullah usia kita sekitar 60 tahunan saja. Lebih dari itu bonus. Maka dari itu dalam kesementaraan ini kata Imam Syafi'i, cerdaslah kita membaca itu. Ibadah yang diperintahkan Tuhan kepada kita itu adalah wasilah kita. Wasilah yang menghantarkan kepada tujuan akhir kita tadi. Maka dari itu orang yang beriman tadi visi dan misinya jelas. Ya kan? Visinya akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa tanzumukum, hendaklah kalian itu melihat, ya kan? Melihat apa? Hari akhirat nanti. Akhirat itu tujuan. Jadi kalau kita ibaratkan proses di mobil, kita ke balsam, ya, tol balsam ya. Balsam itu dari Papa sama Linda ya. Jadi kalau ke sini ya, dari balsam ya. Masuk tol, di tengah proses perjalanan ada rest area di sana. Bisa ngopi kita di sana, istilah kata gitu ya. Kalau di Semarang itu ada rest area mantap banget itu. Betah gitu ya kalau rest area di Semarang itu. Luar biasa dia, bisa sekurang-kurangan kan gitu. Gede, ada macam-macam di sana. Ibarat kata begitu, tapi tujuan kita jelas. Rest area itu sementara saja. Dunia ini sementara kita istirahat, berproses untuk menuju bekal ke akhirat nanti. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kesementaraan itu adalah memakai setiap perintah Tuhan itu menjadi safinah buat kita, menjadi perahu kita untuk sampai kepada tujuan ini. Nah, halal bihalal kita hari ini itu salah satu wasilahnya. Bagaimana kita memakai silaturahmi? Karena tadi kembali kepada fitrah tadi, sejatinya setiap yang terlahir, ya, kita proses hidup ini kan jelas ya, terlahir, ya, hidup, kemudian wafat dan dihidupkan kembali. Kalau dalam bahasa lainnya itu kita hidup pertama itu di alam azali, jauh sebelum kehidupan kita di alam rahim. Di alam azali kita hidup, kemudian kita dititipkan di alam rahim, ya kan? Setelah di alam rahim kita dikeluarkan di dunia, hidup di dunia 3 kali hidup, kemudian dimatikan, masuk kita ke alam barzakh, hidup kita di alam barzakh, baru terakhir kita dibangkitkan hidup di alam akhirat. 5 kali hidup, 1 kali wafat. 5 kali kita hidup, 1 kali mati. Tapi bagaimana kita memaknai kematiannya sekali itu punya makna yang dalam dan punya makna yang lebih. Karena sejatinya kematian itu hanyalah sebuah proses orang itu merasakan. Jadi kematian itu hanya perpisahan, pergeseran dari alam dunia yang kasar ini ke alam akhirat. Ya kan? Kuluna billah itu mau rasa sebenarnya. Sebenarnya hidup kata Rasulullah, mereka hidup di alam barzakh sana. Para syuhada itu hidup di sana.
Ya kalau kita berdoa, mereka dengar doa itu. Seperti itulah kehidupan kita. Jadi alamnya di sini, ada alam sebelah sana. Nah ini kehidupan. Nah proses ini sejatinya terlahir kita dalam keadaan suci. Makanya dalam bahasa ungkapan Eid Mubarak, ya dah, hari raya yang penuh keberkahan, minal aidin wal faizin. Itu ungkapan kita agar kita didoakan untuk kembali kepada pemakaian fitrah tadi. Suci kita. Ramadan dengan segala bentuk tarbiyahnya itu menghantarkan kepada pembersihan jiwa kita. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita yang kotor ini. Ali Syariat itu mengungkapkan, setidaknya saya ingat saya ada 4 yang mengungkung, kata Imam Ali Syariat itu. Mengungkung diri seseorang itu. Yang pertama itu adalah alam semesta ini. Yang kedua sejarah. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga. Yang keempat itu ego. Ini yang Ali filsafat itu. Betapa banyak, kata Imam Ali Syariati, orang bisa menaklukkan dunia, menaklukkan semua yang ada di dunia ini, tapi dia tidak bisa menaklukkan ego. Egonya nggak bisa. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'un nafs innan nafsa lamaratun bisu'i illa ma rahimah. Kata Nabi Yusuf manakala digoda oleh Zulaikha yang cantik jelita, berdua-duaan di rumahnya gitu ya. Luar biasa. Itu Nabi Yusuf sebagai manusia mengungkapkan wa ma ubari'un nafsi. Aku nggak sanggup ini, cantik sekali. Nah, ini ya. Ya kan? Innan nafsa lamaratun bisu. Nafsuku ini, kata Nabi Yusuf, cenderung mendorong orang untuk berbuat maksiat. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat. Nafsu yang mendapatkan rahmat itu adalah nafsu orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisabah. Janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan terhadap dosa itu adalah pembersihan jiwanya. Jadi orang yang benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan, penuh ihtisabah, penuh muhasabah, penuh pengendalian terhadap dirinya, itu adalah orang-orang yang mampu tadi memaknai innan nafsa lamaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Kecuali yang mendapatkan curahan rahmat, kesadaran keimanannya menghantarkan kepada dirinya bahwasanya aku tak sanggup melakukan ini kecuali dengan rahmat Allah. Iman seperti itu. Karena apa? Konstruksi iman yang sesungguhnya adalah ibadah kita, sholat kita, semua lillah kita. Karena Allah. Dan apa yang bisa kita lakukan? La haula wala quwwata illa billah. Kalau ibadah kita itu kita maknai ini adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, maka sholat kita tidak membuat kita sombong. Iya. Banyak orang sholat jadi sombong. Ya. Banyak orang yang berpuasa jadi sombong. Banyak orang yang bersedekah menjadi sombong. Karena apa? Sholatnya, puasanya, ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan itu karena nafsu, bukan karena Allah. Nafsu itu tidak harus dibuang, tapi dikembalikan. Kalau nafsu dibuang, nggak ada yang punya istri, nggak ada punya suami, ya lah. Ya begitu. Nafsu itu memang harus dikendalikan. Ego yang ada dalam diri kita. Dalam sebuah kitab diceritakan nafsu itu manakala diciptakan Allah bertanya man anta, kata nafsu ana wa man ana ente gitu. Orang ngajarin nafsu itu benar. Siapa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya aku ya kamu ya kamu, bahasa gitu begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu malaikat Zaban ya tarik nih nafsu karena dia makhluk. Masukkan ke dalam neraka yang panasnya luar biasa. 1000 tahun disiksa di dalam neraka. Setelah 1000 tahun tarik lagi nafsu. Ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa ente, siapa saya? Tetap dijawab oleh nafsu, anak-anak, anta. Aku ya kamu gitu. Itu apa? Itu nafsu gitu ya. Kata Allah SWT, masukkan dia ke dalam neraka yang dingin luar biasa.
Jadi neraka itu tidak identik yang panas saja, yang dingin pun ada. Jadi kalau mau milih yang mana silakan. Iya. Wih, sungguh tenang gitu. Cari yang dingin. Wah, dingin kan luar biasa. Kalau dingin itu siksanya tuh luar biasa juga. Kedinginan gitu ya. 1000 tahun disiksa di sana. Ditarik lagi, ditanya, sama jawaban nafsu. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, apa diperintahkan kepada nafsu? Kalau begitu di nafsu, enggak usah dikasih makan, enggak usah dikasih minum. Biarin dia kelaparan. Nafsu enggak kasih makan, enggak kasih minum, biarin aja, enggak masukin ke neraka, enggak masukin ke pressure. Masukin ke neraka yang dingin gitu ya. Dibiarin, enggak kasih makan, enggak kasih minum, enggak ada kesenangan buat nafsu. Apa yang terjadi? Nafsu akhirnya menyadari, kata nafsu, anta rabbi, engkau adalah Tuhan. Khalaqtan, engkau yang menciptakan. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba. Kalau begitu kata Allah Subhanahu itu menjadi sebagai makhluk, baru diturunkan ke dunia. Dititipkan ke kita tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan ruhnya ke dalam setiap janin yang terlahir, yang dititipkan dalam rahim seorang ibu, itu terjadi dialog sebenarnya. Makanya tidak heran kalau ibunda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya berjumpa dengan cahaya yang luar biasa ya. Saat menghamilkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan cahaya, melihat cahaya yang besar, yang agung itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Artinya apa? Setiap janin yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi kalau kita memaknai fitrah ke sini adalah sejatinya adalah Ramadan dengan segala bentuk ibadah yang kita lakukan itu adalah proses untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Ramadan itu bulan istighfar, bulan pengampunan. Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita itu baunya wangi. Dalam bahasa lain itu sebenarnya makna lebih jauh, makna lebih dalamnya itu bahasa kinayah, bahasa apa ya? Gambaran lain bahwa lisan atau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada isi kitabnya, tutur katanya akan menjadi baik. Orang yang berpuasa, kualitas pribadinya, ya, kehidupan keluarganya dan seterusnya akan jauh menjadi lebih baik. Karena apa? Dia menyadari bahwa saja ibadahnya tadi menghantarkan kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur minkum ma qaddamat liman. Jadi hendak kita melihat apa yang akan terjadi nanti. Kalau setiap perbuatan yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, enggak macam-macam gitu ya. Jadi Ramadan itu sekali lagi menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho rahmat tadi, target akhirnya ada itu tadi. Setelah itu, makanya setiap kehidupan kita asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana? Allah itu maha suci dan tidak akan bisa menderita kecuali yang suci-suci. Maka pemaknaan tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsul mutmainnah tadi Ramadan menghantarkan itu. Nah, hari ini kita menyempurnakan itu. Karena apa? Hak Allah sudah kita penuhi. Haknya Allah sudah kita penuhi. Sebagai hamba kita beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hablum minallah sudah selesai. Hari ini kita lakukan untuk kesempurnaan hablum minannas. Karena apa? Kesalahan kepada Allah sebanyak kuih di laut itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada kesalahan kepada manusia sekecil apapun belum diridhai sama Allah, tidak akan memberikan keampunan pada diri. Maka hari ini kita silaturahmi, kita menyambung tali silaturahmi, membersihkan batin kita, membersihkan jiwa kita, kotoran-kotoran yang ada. Di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengatakan setidaknya ada 3 hal, kata Imam Al-Ghazali, yang itu menjadi rasul, pokok dari segala bentuk kemaksiatan batin kita. Yang pertama itu adalah hasad kita, iri dan dengki.
Itu penyakit itu. Yang kedua apa? Riya. Orang yang riya, minta dilihat apa yang dia lakukan, gitu ya. Yang ketiga adalah ujub, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Ini penyakit hati kata Imam Al-Ghazali. Maka dari itu bagaimana hasad, riya dan ujub itu sebagai induk dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Karena kalau sudah riya, bentuknya macam-macam tuh. Keakuannya tinggi. Ego tadi yang nggak bisa dikendalikan kata Imam Al-Syari'ati, nggak bisa. Karena dia tidak bisa memaknai bahwasanya segala bentuk aktivitas pada kehidupannya adalah sesuatu yang diorientasikan kepada akhir. Hari ini kita sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan menyambung silaturahmi. 3 hari kita tidak tegur zaman, wafat dalam 3 hari itu mati dalam keadaan maka tegur sapa. Mungkin dulu waktu kita pernah di RK1 macam-macam gitu ya Bang ya. Iya, bawa apa balok-balok pisau gitu ya. Ada selesai hari ini ya kan kira-kira. Banget udah lupa benar ya gitu kan. Tapi sesuatu yang dulu yang belum pernah diredo sama redo antara di sama redo ya. Ikhlas sama ikhlas seperti itu tetap tercatat sebagai satu maksiat. Iya kan? Iya. Pertanggungjawaban ditolak misalnya. Iya kan? Mau kursi ya nggak tahu lah ya, saya suka perhatiin di situ. Tapi itu biasalah dunia ini ya. Tapi kembali kalau yang terkait dengan hablum minan nas, Allah itu maha pengampun, maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak bisa terbuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kunci yang tadi reda sama reda terhadap manusia itu tidak saling mengikhlaskan, saling melepaskan segala kesalahannya, maka ampunan dari Allah pun tidak akan diraih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini cukup 20 menit saja. Tadi sudah 75 menit sudah diambil oleh Pak Imam ya. Cukup saja ya. Tambah dikit lagi nah. Ya. Tambah dikit lagi nah. Nah, sedikit itu saya ceritakan dah. Ya. Ada satu riwayat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang pemuda. Kata Rasulullah, wa ahlul jannah. Satu pemuda itu datang ke masjid. Wa ahlul jannah. Sahabat bingung. Pemuda. Dan dikenal. Besok masuk lagi masjid Rasulullah. Wa ahlul jannah. Dia penghuni surga. 3 hari Rasulullah berturut-turut mengatakan si pemuda ini adalah ahli surga. Penasaranlah sahabat ini. Nah itu menariknya sahabat dulu ya. Ada sesuatu amaliyah yang dilakukan orang, dia pengen ikut. Pengen seperti apa sih orang kok bisa punya kelebihan seperti itu. Pengen tahu gitu. Diikutilah dalam riwayat itu sepingat saya itu adalah Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini penasaran. Ini pemuda dilihat tampangnya biasa-biasa aja. Ke majelis juga jarang-jarang. Gitu ya, silakan gitu ya. Iya kan? Ibadah ya. Ya udah, saya lihat begitu saja. Penasaran. Diikuti rumahnya kemana-mana sampai ke rumahnya. Maka Ibnu Umar mengatakan, bolehkah aku untuk bermalam beberapa saat di rumah? Itu tadi. Sahabat-sahabat itu kalau yang namanya tamu itu luar biasa. Menyambut tamu itu luar biasa. Saya dicontohin Bang Labia ini, menyambut tamu luar biasa. Nah, lantas apa yang terjadi? Nginaplah Ibnu Umar di rumah itu. Dia perhatiin biasa aja, sholat biasa. Nggak ada yang lebih gitu. 3 hari, kan tamu itu kan 3 hari maksimal. 3 hari maksimal, setelah itu dia bebas layanan gitu ya. Ya full dilayani itu juga. Nah, setelah itu bertanyalah itu sahabatku, ada ini dikatakan oleh Rasulullah luar biasa. Tapi aku perhatikan, ada ini biasa-biasa saja ibadahnya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang istimewa menurut saya katanya. Ada nggak amalan yang bagus? Karena Rasul mengatakan Anda ini ahli surga. Kaget dia. Betul Rasul mengatakan begitu? Iya. Enggak, dia tidak merasa apa-apa. Saya kalau sedekah ya semampu saya. Sholat ya seperti biasanya, berjamaah ya berjamaah. Udah seperti biasa, nggak ada yang lebih gitu. Coba kau perhatikan sekali lagi, apa kira-kira yang membuat kamu tuh, Rasul itu sudah menjamin ente ini ahli surga. Mungkin ini ya katanya si pemuda tadi bercerita, mungkin. Saya itu ada tradisi kebiasaan sebelum tidur saya. Dari menjelang tidur, habis wudu gitu ya, kita baca doa apa segala.
dalam tidur saya, menjelang tidur itu, saya bermuhasabah melihat apa yang sudah terjadi hari ini. Kalau ada saudara saya yang menyakiti hati saya akan katakan aku rela dan aku tidak akan dendam padanya. Kumaafkan dia, kumaafkan dia. Lantas aku berdoa kepada segenap kaum muslimin muslimat itu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kesalahan hari ini. Dan setelah itu aku tidur. Nah ini kata Sayyidina Ibnu Umar, ini yang menyebabkan Anda dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Orang yang seperti ini bersih jiwanya. Karena saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, alam ruh itu sudah alam yang bebas ya. Bebas hambatan ya. Frekuensi kita sudah dekat kepada Allah. Makanya orang yang tidur dalam keadaan bersuci, orang tidur dalam keadaan berdoa, kemudian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat menjaga dia sampai dia terbangun. Allah Akbar. Dan ini proses membersihkan jiwa kita. Maka salah satu ajaran dari sunnah Rasulullah SAW, menjelang tidur doakan kaum muslimin muslimat. Kalau kita doakan muslimin muslimat itu sebanyak itu dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat ya. Islam itu benar-benar agama rahmat. Jadi kita bersyukur sekali bagian daripada Islam dan kita insya Allah pelan-pelan sekali lagi memaknai bahwa man sanna sunnati, ya kan, man ahya sunnati maka akan dikatakan. Kita berharap ibarat kata itu penting jumpa Rasulullah bareng dengan Rasulullah Muhammad itu ya, hidup bersama Rasulullah di dalam surganya itu sudah dijamin Allah. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Silaturahmi adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Dan hari ini, insya Allah kita menjalankan bagian daripada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menyambung tali silaturahmi, saling halal menghalalkan redha dunia akhirat, menghapus segala kesalahan yang pernah kita lakukan, bersih jiwa batin kita, insya Allah apa yang kita inginkan kembali kepada fitrah tadi benar-benar terwujud karena hablum minallah sudah kita lakukan, hablum minannas pun kita sempurnakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi tidak berpanjang kalah. Kalau berpanjang kalau nanti ada dialog lagi ya. Iya kan? Karena disuruh ngobrol doang ini adalah gitu. Tadi sudah 70%, nah saya 20% untuk menyempurnakan senior saya ini. Terima kasih Bang Imam sudah menginspirasi saya. Kan terus terang saja saya duduk sini tadi mau ngomong apa gitu ya. Bang Imam udah ngomong duluan. Habis ini temanya saya bilang. Tinggal saya ambil saja gitu kan. Itu cerdasnya orang HMI gitu ya. Ikut seniornya gitu ya. Kalau senior bagus anak buahnya gitu ya. Ya tidak tinggi ya. Sukses semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Halal minta dan tidak. Kita doakan saudara-saudara kita, Siti akan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang musibah dan sebagainya. Kita doa karena doa. Dan lagi ini yang menarik ini, ada hadis Nabi SAW, doa kepada saudaranya yang dia tidak tahu itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengaminkan dan malaikat juga mengatakan untukmu seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita doakan saudara kita sehat, nggak usah ngomong, Bang saya doakan, nggak usah, doa aja, pokoknya kita doain aja, Bang sehat, semua sehat, nggak usah diceritain gitu. Rahasia itu, justru karena rahasia itu tadi, Allah dengan cara rahasianya juga memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat kita semua dan menghantarkan kepada ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sudah saya masuk. Summa ila hajatina wa khususan li ahlina mursidi muslim wa ahlina habib abidin al-fatihah. Ya alhamdulillah. Suratul ladzina Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al awladana wa zurriyatina kulluhum salihan wa ta'atan wa umurahum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyah
وقلوبهم نورا وعلومهم كثيرا نافعا وأجسادهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالحسن الخاتمة واختم لنا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu pada hari ini ya Allah, dalam rangka peringatan halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Majelis Wilayah Kahmi Kaltim dan Polhati Kaltim. Karena itu ya Allah, satukanlah hati kami, kuatkanlah langkah kami, agar kami terus dapat menjalankan roda organisasi dan kami terus dapat membangun bangsa ini ya Allah. Ya Allah, Ramadan telah mengajarkan kepada kami untuk pengenalan akan diri dan kedirian, mengajarkan kepada kami tentang kehidupan dan mengajarkan kepada kami tentang hidup dan kehidupan. Karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk mengangkat penyakit-penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara kami Haji Husni Muslim. Dan kami bermohon pula kepadamu ya Allah, agar Engkau dapat mengangkat penyakit yang saat ini sedang diderita oleh saudara kami Habib Abidin Al-Hasmi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ampun padamu ya Allah. Kami berlomba mengejar status dan kehidupan, meninggalkan anak-anak kami meronta dalam kesepian. Tak sempat kami ajarkan anak-anak kami kecintaan kepada Nabi-Mu. Kesibukan kami membuat kami tak sempat untuk membesarkan asma-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami berlomba mementaskan diri dalam kegelimangan. Karena itu ya Allah, dengan wajah yang mana kami harus menghadapmu setelah perbuatan dosa-dosa ini membuat wajah kami semakin buram. Dengan lidah yang mana ya Allah kami harus memanggil nama-Mu setelah perbuatan lisan-lisan yang berdusta ini semakin keluh dan kelam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.